saya Ninyoman Sri Utari Dewi, nomor absen 23 dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi pahlawan, yaitu pahlawan BM Diah. Kalian pada kepo nggak sih BM Diah itu siapa? Kalau kalian kepo, yuk nonton video sampai habis. Check it out! Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja yang kini dikenal sebagai Banda Aceh pada 7 April 1917 dan meninggal di Jakarta pada 10 Juni 1996 di usianya yang ke-79 tahun. Adalah seorang tokoh pres, pejuang kemerdekaan, diplomat, dan pengusaha Indonesia. Nama asli BM Diah yang sesungguhnya hanya Burhanuddin. Nama ayahnya adalah Muhammad Diah yang berasal dari Baru, Sumatera Utara. Ayahnya adalah seorang pegawai pabean di Aceh Barat yang kemudian menjadi penerjemah. Burhanuddin kemudian menambahkan nama ayahnya kepada namanya sendiri. Ibunya Siti Saidah, istri pertama Diah, yang berasal dari Aceh, yang menjadi ibu rumah tangga. Burhanuddin anak bungsu dari 8 bersaudara dan juga mempunyai 2 orang saudara tiri dari istri kedua ayahnya. Muhammad Diah adalah seorang yang terpandang kaya di lingkungannya. Namun hidupnya sangatlah boros, sehingga ketika ia lahir, Burhanuddin tidak dapat menikmati kekayaan ayahnya. Ditambah lagi, karena seminggu setelah kelahirannya, ayahnya meninggal dunia. Ibunya pun kemudian mengambil alih tanggung jawab pengurus keluarganya. Untuk itu, ia terjun ke dunia usaha berjualan emas, intan, dan pakaian. Namun, 8 tahun kemudian, Siti Saidah meninggal dunia, sehingga Burhanuddin diasuh oleh kakak perempuannya, yaitu Siti Safiyah. Burhanuddin belajar di HIS, kemudian melanjutkan ke taman siswa di Medan karena ia tidak mau belajar di bawah asuhan guru-guru Belanda. Pada usianya yang ke-17 tahun, Burhanuddin berangkat ke Jakarta dan belajar di Kesatrian Institute yang dipimpin oleh Dr.E.E. Dawasdekker. Burhanuddin memilih jurusan jurnalistik, tetapi ia banyak belajar tentang dunia kewartawanan dari pribadi Dawasdekker. Sesungguhnya ia tidak mampu membayar biaya sekolah, namun melihat tekadnya untuk belajar, Dekker mengizinkannya terus belajar, bahkan memberikan kesempatan kepadanya menjadi sekretaris di sekolah. Setelah tamat belajar, Burhanuddin kembali ke Medan dan menjadi redaktur harian Sinar Daily. Ia tidak lama bekerja di sana karena 1,5 tahun kemudian ia kembali ke Jakarta dan bekerja di harian Sinpo sebagai tenaga honorer. Tak lama kemudian ia pindah ke Warta Harian. 7 bulan kemudian koran itu dibubarkan karena dianggap membahayakan keamanan. Burhanuddin kemudian mendirikan usahanya sendiri, yaitu Bulanan Pertatoeran Doenia. Setelah tentara Jepang datang dan menjajah Indonesia, Burhanuddin bekerja di Radio Hossokyoku sebagai penyiar siaran bahasa Inggris. Ia juga merangkap bekerja di Asia Raja sebagai pembantu editor. Ketika ketahuan bahwa ia bekerja juga di tempat lain, Burhanuddin pun dipenjara selama 4 hari. Ketika bekerja di Radio Hossokyoku, itulah Burhanuddin bertemu dengan Herawati, seorang penyiar lulusan jurnalistik dan sosiologi di Amerika Serikat. Mereka berpacaran dan tak lama kemudian pada tanggal 18 Agustus 1942 mereka menikah. Pesta pernikahannya mereka ini dihadiri oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Pada akhir September 1945, setelah diumumkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dia bersama sejumlah rekannya seperti Joel Soef Ishak dan Rosihan Anwar mengangkat senjata dan berusaha merebut percetakan Jepang, yaitu Jawa Shimbun, yang menerbitkan harian Asia Raja. Tentara Jepang yang menjaga percetakan tidak melawan, bahkan menyerah. Percetakan pun jatuh ke tangan dia dan rekan-rekannya. Pada 1 Oktober 1945, BM Diah mendirikan Harian Merdeka. BM Diah menjadi pemimpin redaksi, Joel Soef Ishak menjadi wakilnya, dan Rosihan Anwar menjadi redaktur. Adapun peranan dalam proses kemerdekaan Indonesia. Sebagai wartawan, BM Diah terlibat dalam penyebaran berita kemerdekaan Indonesia atas perintah langsung dari Bung Hatta.
BM Diah dan rekan-rekannya menyebarkan berita proklamasi dengan cara mencetak surat kabar dan selebaran serta menyebarkan ke pelosok Indonesia. BM Diah menyelamatkan draft naskah proklamasi tulisan tangan Soekarno. Dialah yang menyimpan naskah tersebut lebih dari 40 tahun sehingga bisa kita saksikan sampai saat ini. Pada saat Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Swebajo menyusun draft proklamasi, BM Diah, para aktivis, dan para pemuda lainnya menunggu di ruangan tengah Rumah Laksamana Maeda. Ketika draft tersebut telah disetujui oleh wakil pemuda dan anggota PPKI yang hadir, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut. Setelah naskah selesai diketik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, Sayuti Melik membuang begitu saja draft proklamasi tersebut. Di buku biografi BM Diah tertulis, setelah naskah tersebut disalin oleh Sayuti Melik, naskah tersebut dibuang ke tempat sampah begitu saja. Ungkap BM Diah dalam buku biografi berjudul Butir-Butir Padi BM Diah, tokoh sejarah yang menghayati zaman. Tidak ada yang peduli dengan draft tulisan tangan tersebut, namun pemikiran BM Diah sebagai wartawan mengatakan ia harus menyelamatkan setiap bukti dari setiap peristiwa. Teks itu lantas ia kantongi dan disimpan sepanjang lebih dari 40 tahun lamanya sebelum diserahkan ke pemerintahan Republik Indonesia sebagai arsip nasional pada tahun 1992. Meski yang diakui secara otentik adalah teks yang diketik oleh Sayuti Melik, namun keberadaan kertas konsep tulisan tangan Soekarno yang didikte oleh Hatta itu adalah termasuk arsip penting bagi memori bangsa. Selain berkiprah dalam dunia jurnalisme, BM Diah juga ditunjuk sebagai duta besar Cekoslowakia dan Hongaria. Ia juga diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi Menteri Penerangan pada tahun 1968. Hingga akhirnya pada 10 Juni 1996, BM Diah menghembuskan nafas terakhirnya di usia yang ke-79 tahun di Jakarta. Bahkan saat menjelang kepergiannya, BM Diah masih terus giat bekerja. Atas jasa dan perjuangan BM Diah, ia menerima penghargaan dari Presiden Soeharto, yakni Bintang Mahaputra Utama pada 10 Mei 1978. Ia juga mendapatkan penghargaan Medali Perjuangan Angkatan 45 dari Dewan Harian Nasional Angkatan 45 pada 17 Agustus 1955. Alasan saya memilih tokoh BM Diah ini karena beberapa orang bisa dibilang yang jarang kenal dengan tokoh pahlawan satu ini, dan pasti juga banyak yang mencari apa sih peranan BM Diah. Jadi saya ingin agar semua orang lebih mengenal BM Diah, walaupun BM Diah tidak berjuang sampai garis terdepan, tetapi ia memiliki jasa yang sangat besar untuk kemerdekaan Indonesia. Baik, tidak ada yang kepo lagi kan mengenai biografi BM Diah? Kalau tidak ada, saya izin pamit undur diri ya. Bye-bye!